Wah, ternyata kalau ada crowdfunding seperti ini bisa menjadi salah satu solusi ya bagi kita misalnya ingin melakukan bisnis tapi susah mau dapat pinjaman dari koperasi atau dari bank. Bisa coba crowdfunding, tadi sudah ada beberapa website di Indonesia yang menyediakan layanan untuk mencari dana dari masyarakat seperti itu. Nah, crowdfunding ternyata juga dimanfaatkan bukan hanya untuk bisnis, bukan hanya untuk menggalang dana usaha saja, tapi juga menggalang dana kegiatan sosial. Mulai dari kegiatan seni sampai aktivitas untuk kemanusiaan. Crowdfunding sebagai bentuk pendanaan dari publik secara online sudah mulai dirintis di Indonesia. Salah satunya oleh website kitabisa.com sejak 2013. Masyarakat yang punya proyek sosial bisa mendaftarkan diri ke website ini. Di sini pemilik proyek bisa menjelaskan ide, gambaran kegiatan, sampai timbal balik untuk donatur, termasuk besarnya dana yang dibutuhkan, promosi, sampai rencana kegiatannya. Sejumlah pemuda mengelola website ini secara profesional dengan memanfaatkan media sosial. Crowdfunding kan memang semuanya via online. Orang masukin projects online, orang campaign secara online, dan donatur pun harus transfer dana melalui website. Nah, budaya ini belum terlalu terbangun. Setahun berjalan, website ini tak hanya melayani proyek sosial, sektor komersil pun dilayani untuk membantu modal awal suatu usaha, perkembangan bisnis, hingga promosi suatu acara. Salah satu pengguna website crowdfunding adalah Gigi Art of Dance. Sekolah tari ini sedang menggalang dana konser tahunan mereka melalui kitabisa.com. Ya, ini sangat amat besar gitu. Jadi aku juga sebetulnya lumayan kaget gitu kan, karena ternyata banyak proyek-proyek individu yang sangat menarik dan akhirnya bisa tercapai karena crowdfunding ini gitu loh. Jadi aku merasa Indonesia kan crowdnya sangat banyak gitu kan. Kalau di negara-negara yang kecil aja bisa, kita pastinya bisa 10 kali lipat atau bahkan lebih banyak lagi. Pengguna website crowdfunding lainnya adalah Yayasan Rumah Harapan. Rumah yang dibuat sebagai tempat singgah untuk menampung anak-anak penderita leukemia. Untuk merealisasikan Rumah Harapan, Silly memasang proyek senilai 25 juta rupiah di website crowdfunding. Sebagai hadiahnya, Silly menyiapkan kaos, buku-buku, dan sejumlah komplemen lainnya bagi para donatur sesuai nilai donasinya. Karena dengan transparansi yang jelas dan rules yang jelas, saya yakin banyak sekali orang di luar sana yang akhirnya lebih percaya untuk mendonasikan. Untuk calon donatur, pemberian dana dilakukan melalui website, tentunya dengan memilih sendiri proyek mana yang akan didanai. Salah seorang donatur website crowdfunding adalah Ivan Ada. Baru tahu juga bahwa ada yang yang sifatnya mungkin kayak sumbangan bantuan buku, bikin video, bikin acara segala macam, ternyata banyak banget. Jadi karena itulah kemudian kayaknya menarik nih, dan kita bisa nge-trace bahwa bantuan kita tuh udah sampai mana. Setahun berjalan, tingkat kesuksesan website crowdfunding ini mencapai 20 hingga 40%. Jika memenuhi target, maka dana akan diberikan pada pemilik proyek. Namun jika pendanaan tidak terpenuhi hingga masa kampanye berakhir, dana akan dikembalikan pada donatur. Anggi Yuniarti, Francisca Anis melaporkan untuk NET. Ya, itu dia informasi mengenai crowdfunding, sangat menarik dan mungkin nanti bisa dicari tahu lebih lanjut lagi berbagai website ya, kemudian bagaimana mungkin mencari donatur, bagaimana menjadi donaturnya. Ini sangat menarik karena bisa membuat ekonomi kita, ternyata ekonomi rakyat ini semakin maju dan semakin terbangun.